Baik, jazakallah khairah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muqarrabin yang Allah muliakan, wabil khusus para pengurus Masjid Al-Muqarrabin, para tokoh, para sesepuh kita, orang tua kita, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, an-nabi ar-rasul al-amin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walahu wa nasarahu ila yaumiddin. Thumma la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, la rizqa lana illa ma razaqtana, la hukma lana illa ma hakamta alaina, innaka antallah al-aziz al-hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala hingga hari ini 24 Oktober 16 Rabiul Awal, kita diperkenankan oleh Allah untuk terus-menerus meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal soleh kita. Mudah-mudahan semua ibadah kita, amal soleh kita, ketaatan kita semakin mendekatkan dengan rahmat Allah, ampunan Allah, dan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam manusia teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini bulan Rabiul Awal, dicatat dalam sejarah sebagai bulan kelahiran Nabi, yaitu pada 12 Rabiul Awal. Kelahiran yang sangat mulia karena kelahirannya diberitakan oleh Al-Qur'an. Kelahiran kita tidak diberitahu oleh Al-Qur'an, tidak diinformasikan oleh Al-Qur'an. Kelahiran Nabi diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Beritanya melalui doa Nabi Ibrahim, Al-Baqarah 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Nabi Ibrahim ketika selesai meninggikan pondasi Ka'bah, beliau memohon, ya Allah, utus di tempat ini, di Mekah, seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan Alkitab dan As-Sunnah, dan juga mensucikan jiwa manusia. Juga kabar gembira dari seorang Nabi mulia, Nabi Isa alaihissalam, di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Kabar gembira aku sampaikan kepada kalian, wahai Bani Israel, kata Nabi Isa, bahwa nanti akan ada nabi setelahku, namanya Ahmad. Ahmad, Muhammad sama saja, malah secara bahasa Arab 3. Ahmad, Muhammad, Mahmud, artinya manusia yang terpuji. Inilah bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita yang selalu mengikuti dan mengamalkan tuntunan Nabi, kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita adalah potret keluarga di dalam Al-Quran. Kenapa temanya potret? Karena MC-nya ahli potret. Pinter mengcapture gitu ya. Potret itu adalah gambaran yang mungkin tidak utuh, namanya juga potret. Karena urusan keluarga adalah urusan yang amat sangat rumit.
Dan paling banyak cerita di dalam Al-Quran adalah keluarganya Nabi. Dari mulai Nabi pertama, Nabi Adam, ada cerita keluarga. Surat Al-Ma'idah 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bilhaq idh qarraba qurbana fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ceritakan wahai Muhammad kepada umatmu kisah dua putra Adam. Belum apa-apa sudah ada cerita keluarga, potret dari keluarga Adam. Sedikit Allah uji. Ujiannya adalah seorang yang bernama Qabil membunuh saudaranya sendiri, ya, darah daging dari Nabi Adam namanya Habil. Ini potret keluarga. Saya tulis di buku saya, sebetulnya ada bukunya, potret keluarga dalam Al-Quran. Kita seringkali Bapak Ibu melihat seseorang, kemudian melihat keluarganya. Orangnya baik ya, tapi kok anaknya begitu, Masya Allah. Belum apa-apa sudah memvonis. Kalau demikian berarti Nabi Adam berhak untuk kita katakan, Adam, engkau itu Nabi, tapi engkau tidak mampu mendidik anakmu. Kan anaknya membunuh saudaranya. Itu dosa yang sangat besar. Yang dibunuh anaknya sendiri, maksudnya saudaranya sendiri. Bukan berarti bunuh yang lain boleh, tetap nggak boleh. Tetapi menunjukkan bahwa inilah potret keluarga. Memang rumit, memang sulit. Karenanya keluarga itu, Masya Allah, Allah berikan kekhususan. Ada 5 kekhususan untuk keluarga. Yang pertamanya ada perintah khusus untuk keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, berhenti? Tidak. Wa ahlikum, peliharalah dirimu dan keluargamu. Ya. Berarti ada perintah khusus. Tidak ada perintahlah dirimu dan tetanggamu. Enggak. Orang baik sama tetangga, tidak baik sama keluarga. Tetangga diperhatiin, makan belum ya? Ya, anak sendiri tidak. Ya. Di kantor pun sama. Yang diperhatiin siapa? Tetangga kantornya. Kantor sendiri tidak diperhatikan. Ku anfusakum wa ahlikum menunjukkan bahwa urusan keluarga, urusan itu paling penting. Karena Allah memerintah secara khusus. Setelah kita solehkan diri kita, maka perintahnya adalah solehkan keluargamu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Seorang Nabiullah, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, ia matur kepada Allah dan ia mengatakan, ya Allah, tolong ampuni anakku Kan'an yang tidak mau ikut naik kapal. Kata Kan'an, sa'awi ila jabal, aku mau naik bukit saja ayahanda. Kan ini banjir bandang. Kapal yang engkau buat, perahu yang engkau buat sangat sederhana, tidak mungkin menyelamatkan kami. Kalau banjir kami cari tempat paling tinggi. Logis? Logis. Cari tempat paling tinggi, kan nanti supaya tidak terkena banjir bah. Ternyata bukan urusan logika. Yang menyuruh membuat perahu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang perintah, aman. Ternyata setelah selesai, Nabi Nuh meminta kepada Allah, innahu min ahli, dia itu darah dagingku ya Allah. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, maaf, bab ini babnya aku. Kalau sudah kalian usaha sungguh-sungguh, sudah ikhtiar, hasil akhirnya ada di tangan Allah. Bagaimana anak-anak kita, bagaimana keturunan kita, kita sudah berusaha bawa ke masjid, kita sudah ikhtiarkan, sekolahkan, pesantrenkan, hasil akhirnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata para ulama, tidak mungkin Bapak Ibu menyalahkan Nabi Adam, tidak mungkin kita salahkan Nabi
Nuh alaihi salam. Pada Nabi Nuh ujiannya bukan dari anaknya saja, termasuk ujiannya dari istrinya. Di surat At-Tahrim ayat yang ke-10, 11 nanti sampai 12 ada ujian keluarga. Hadirin wal hadirat, tetapi setelah membaca ini bukan berarti tenang Ustaz. Hasil akhir di tangan Allah. Usaha juga sama, hasil akhir di tangan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Surat Hud ayat ke-7. Semua yang melata itu sudah dijamin rizkinya. Lantas apa yang kita lakukan? Nunggu rizki datang. Betul? Enggak betul. Kalau nunggu rizki datang, bisa tidak. Demikian juga urusan keluarga, meskipun hasil akhir di tangan Allah, bukan hasil akhir lagi, awalnya juga di tangan Allah, ketetapan Allah, hasil akhirnya di tangan Allah. Nah, di tengah-tengahnya ada ikhtiar manusia. Awalnya di tangan Allah, ujungnya di tangan Allah, tengah-tengahnya diikhtiari oleh manusia. Semuanya, bab rezeki juga begitu. Buktinya kenapa kita kerja? Karena kita yakin awalnya ditetapkan oleh Allah, ujungnya hasilnya ditetapkan oleh Allah. Di tengah-tengahnya ini kita ikhtiar mencari karunia Allah. Awalnya anak sudah ditetapkan, keluarga sudah ditetapkan oleh Allah. Ujungnya pun bagaimana hasil akhir dari anak kita. Namun di tengah-tengahnya Allah perintahkan, wahai manusia, ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kekhususan keluarga dipotret oleh Allah di dalam Al-Quran. Keluarga itu adalah yang Allah istimewakan untuk kita doakan. Ada doa khusus untuk keluarga. Kita doakan yang lain boleh? Boleh, bagus. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Tetapi doa untuk keluarga adalah doa lebih utama. Kenapa lebih utama? Allah mengabadikan contoh doa untuk keluarga. Rabbana hablana min azwajina. Al-Furqan 74. Ada doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ada doanya Nabi Zakaria, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang doa nabi-nabi hebat. Yang doa manusia-manusia mulia. Doanya mereka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Doanya doa untuk keluarga. Ini suami berdoa untuk istrinya, istri berdoa untuk suaminya, insya Allah tenang. Anak berdoa untuk orang tuanya, orang tua berdoa untuk anaknya. Faktanya gimana, ibu-ibu? Ibu-ibu doa untuk suami atau untuk yang lain? Kebanyakan kita doa untuk suami, doa untuk istri, atau lebih banyak doa untuk yang lain. Masya Allah. Rabbana hablana, itu yang berdoa siapa? Suami atau istri? Suami dan istri. Karena ada yang bilang, Ustaz ini doanya suami aja. Rabbana hablana min azwajina. Kan anugerahkanlah untukku dan untuk anugerahkan untukku pasang-pasangan, kan gitu. Seolah-olah pasangan itu adalah babnya para istri. Suamilah yang berdoa untuk istrinya, istri tidak berdoa untuk suami. Masya Allah. Bagaimana mungkin Allah abadikan doa khusus kalau itu tidak penting? Semua yang dalam Al-Quran kalau dikhususkan, kaidahnya Bapak Ibu itu paling penting. Kalau diumumkan biasa saja, bukan diumumkan dikasih tahu. Maksudnya lafadznya umum. Kalau ini lafadznya khusus, perintahnya khusus, doanya khusus, berarti penting.
biasa dalam ceramah kan kita memanggil beberapa orang yang saya hormati, fulan, fulan. Itu berarti ada kekhususan. Padahal jamaah sekalian sudah umum, tetapi menunjukkan ini sesuatu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi bab keluarga ini, bab yang akan ditolong oleh Allah. Surat Nur ayat 32, surat An-Nur. Wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau keluarga itu tidak mampu, kata Allah, fuqara, Allah akan mencukupkan. Maaf, mencukupkan. Wa wajadaka ailan fa'aghna, bukan artinya mengkayakan, tapi ghina itu artinya mencukupkan. Karena kalau kaya itu batasannya sulit, tapi kalau cukup batasannya standar. Makan cukup berapa? Ya, cukup. Tapi kalau berlebih sulit standarnya. Orang kaya itu sulit standarnya, karena insya Allah di atas yang kaya ada yang lebih kaya lagi, dan yang ada yang maha kaya Allah Subhanahu. Tapi yang kita minta adalah cukup. Ya, kata teman saya, cukup itu kalau mau nikahin anak cukup. Ya, mau sewa gedung cukup. Mau umroh cukup. Mau apa, Bu? Mau makan cukup. Itu mah bukan cukup ya. Tapi betul, ternyata Allah tidak mengkayakan manusia, tetapi mencukupkan. Orang kampung cukup mereka. Ternyata orang kota cukup. Di kita cukup, di negara lain juga cukup. Karena kalau bab kaya kita akan mengatakan enak ya, yang itu mah kaya banget. Kaya juga cukup, ya, sedang juga cukup. Ternyata orang yang betul-betul sulit Allah penuhi kecukupannya. Buktinya tidak ada orang yang mati kelaparan. Ada? Enggak ada sebetulnya. Tapi mati itu karena sakit. Sakitnya enggak makan, lain. Ya kurang usaha. Kan usahanya banyak. Kalau tidak, ya kan ada insya Allah yang membantu. Ya, ada dana dari zakat, infak, dan kebanyakan orang mati bukan karena kelaparan. Ya. Malah ada orang yang pengen melaparkan diri sendiri, yaitu mogok. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertolongan khusus ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ayat tadi kata beliau, iltamisu al-ghina fin nikah. Carilah kecukupan itu dalam pernikahan, dalam keluarga. Banyak contoh. Waktu bujangnya nggak punya apa-apa, setelah menikah punya apa-apa. Sudah punya anak 2, yakin nambah rezekinya. Kenapa? Nggak mungkin dia diam. Punya anak 5, tambah rezeki, nambah. Maksudnya ia akan berusaha, ia akan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan itu manusiawi. Sehingga disitulah salasatun haqqun 'ala Allah aunuhum, 3 orang yang akan ditolong oleh Allah, yaitu yang pertama an-nakih yuridul afaf, orang yang mau menjaga, memelihara keluarganya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi duduk-duduk ada yang ngasih makan, itu ditolong. Bahkan kalau di kampung babnya ya barter makanan, kan bagus barter makanan. Insya Allah ya, kalau hanya untuk makan sehari-hari sebetulnya sudah sangat cukup. Tapi kan manusia dapat 1 gunung emas pengen 2 gunung emas, dapat 3 gunung emas pengen, ya Allah, padahal gunungnya sudah hampir nggak ada. Sudah hampir habis gunungnya.
Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kekhususan yang keempat untuk keluarga. Bahwa keluarga inilah yang Allah siapkan surga khusus di dalam surga Allah, namanya Jannatu Adnin. Kaedahnya tidak mungkin Allah khususkan kecuali itu keistimewaan. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada surga Adan, mereka masuk di dalamnya bersama siapa? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyah. Surat Ar-Ra'd 23, surat Al-Mu'min ayat yang ke-8. Para penghuni surga dipersilakan masuk oleh Allah ke dalam surga, tapi mereka tidak boleh sendirian. Mereka dipersilakan membawa siapa? Orang tua mereka, istri atau suami mereka, dan anak-anak keturunan. Jadi insya Allah di dunia kita bisa bersama keluarga, di dalam surga kembali kumpul keluarga. Ada yang nanya keluarga besar atau keluarga kecil, Ustaz? Wallahu a'lam. Kalau keluarga besar kan semuanya. Ini keluarga kecil atau keluarga besar. Yang Allah sebut orang tua, kemudian istri atau suami, dan anak keturunan. Namun insya Allah mudah-mudahan keluarga besar. Kenapa ada surga khusus namanya Jannatu Adn? Karena menunjukkan, kata para ulama, pentingnya keluarga, sampai Allah persilakan kalau ada penghuni surga dipersilakan membawa keluarganya. Ya, kalau kita kondangan kan boleh nggak bawa keluarga? Boleh, asal jangan ketemu di jalan keluarganya. Boleh bawa istri, boleh bawa anak, boleh. Malah tuan rumah seneng kalau keluarga itu datang semua. Kecuali memang ditulis khusus untuk bapak sendiri. Tapi biasanya kan kalau kondangan ya nama suami plus istri dan keluarga. Nah itu harus betul-betul diperhatiin. Kalau cuma dirinya, maaf, berarti tempatnya terbatas. Tapi kalau dirinya dan istrinya berarti dua saja. Tapi kadang-kadang teman saya, nama saya, istri dan semua keluarga. Waduh, kalau semua keluarga bisa satu bis ini. Tapi menunjukkan bahwa inilah keistimewaan Allah. Allah mengistimewakan keluarga, hebat. Karenanya di surat An-Nahl 72, sejak awal Allah menetapkan pasti akan terjadi pernikahan, pasti akan terjadi keluarga. Ini pasti, namanya sunnatullah. Kalau tidak ada Adam, tidak ada Hawa, tidak ada Habil, tidak ada Qabil, tidak ada kita. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. An-Nahl 72. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Ada tren Bapak Ibu, tren, namanya tren. Ya. Tren itu belum tentu benar, tapi ngetren. Ya. Tren di masyarakat barat itu tidak mau berkeluarga, tapi mau memenuhi kebutuhan biologisnya. Ini aneh, tapi sudah ngetren. Kenapa? Kata mereka kalau berkeluarga repot, malam-malam kudu bangun anak nangis. Ya, yang jadi istri kudu nyiapin makan untuk suami, karena mereka tidak. Ya, kalau mau makan ambil sendiri, memang betul. Suami ambil sendiri, bikin kopi sendiri, kerja sendiri, pulang sendiri, udah begitu. Ini tren. Tren itu belum tentu benar, tapi sudah banyak. Tidak mau menikah, tidak mau berkeluarga, tapi mau memenuhi kebutuhan fitrahnya. Karena pasti manusia sudah ditetapkan oleh Allah fitrahnya, yaitu menikah, yaitu berkeluarga. Namun ada yang tidak mau menikah, ada yang tidak mau berkeluarga, alasannya takut, ya, tanggung jawabnya nambah. Alhamdulillah,
Di kita ada yang anaknya 12. Satu untuk ganti pemain kesebelasan. 12. Teman saya anaknya 12. Sampai dia lupa dengan nama anaknya. Tapi pakai kode. Ya, pakai kode. Anak pertama, dia hafal. Kalau anak pertama kan hafal. Anak kedua, apa? Saya saja kadang lupa kapan lahir anak saya. Ya. Masya Allah. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah telah mencipta untuk kalian pasti pasangan kalian. Kalau laki-laki perempuan, kalau perempuan laki-laki. Namun diikat oleh Allah dengan ikatan pernikahan. Dari pernikahan itu wa ja'ala lakum min azwajikum banina, anak-anak, wa hafadah, juga para penolong atau cucu. Ada yang mengatakan hafadah ini penolong. Penolong itu yang membantu. Mungkin bukan keluarga inti, tapi insya Allah selalu ada yang membantu manusia. Ini menunjukkan bahwa keluarga itu adalah merupakan kepastian sunnatullah, ketetapan Allah. Tidak ada di dunia ini yang tidak ada keluarga, pasti ada. Loh, kalau nggak ada keluarga, kita tidak ada. Kita ada karena ada dulunya orang yang menikah dan berkeluarga. Nah, kalau manusia tidak mau menikah dan berkeluarga, maka berarti waktu hidupnya sudah tinggal sebentar. Misalnya ini, misalnya ya. Na'udzubillah min dzalik. Enggak ada orang yang menikah lagi. Enggak ada orang yang mau berkeluarga lagi. Berarti sudah selesai. Kehidupan sudah selesai. Karena kehidupan ini diperuntukkan untuk manusia. Betul ada alam, betul ada hewan. Tapi selama manusia itu ada, selama manusia menjalankan ibadah, selama azan itu masih terdengar, masih ada kehidupan. Berarti kalau manusianya jumlahnya berkurang, maka berarti jatah kehidupannya berkurang. Tidak salah orang dulu mengatakan banyak anak, banyak apa? Banyak anak, banyak rezeki. Karena ya, kehidupan ini tergantung manusia. Manusianya berkurang, kehidupan ini akan berkurang jatahnya. Manusia terus menerus berkembang, maka kehidupan ini terus berkembang. Ada satu masyarakat ini, masya Allah, jumlah kelahirannya itu lebih banyak dari jumlah kematian. Hebat itu. Tapi ternyata kehidupannya amat sangat baik, amat sangat tenang. Disebutkan dalam sebuah survei. Luar biasa. Tapi kalau masyarakat itu tidak mau berkeluarga, abai terhadap keluarga, berkurang tingkat kehidupannya. Kenapa? Karena setelah kita ada anak kita, setelah anak kita ada cucu-cucu keturunan kita, insya Allah berarti kehidupan kita berlanjut terus. Jika manusia sudah tidak menjalankan sunnatullah yang bernama berkeluarga, maka akan terjadi yaitu jatah kehidupan akan berkurang. Kan ya, kehidupan dunia ini sebetulnya intinya untuk manusia. Hewan itu Allah sebutnya sakhara, diperuntukkan. Ini semuanya diperuntukkan. Angin diperuntukkan untuk manusia, laut, pohon, tumbuh-tumbuhan diperuntukkan untuk manusia, hewan diperuntukkan untuk jadi yang menjalankan kehidupan manusia. Nah, kalau manusia tidak mau mengikuti sunnatullah yang bernama keluarga, wallahu a'lam. Dulu ada masyarakat ya yang trennya itu menurun populasinya, akhirnya mengambil dari negeri sebelah. Iya, karena untuk memenuhi, bayangkan, karena akhirnya mereka awalnya dibatasi, lama-lama dipersilahkan untuk banyak keturunan, karena untuk memenuhi ya tempat-tempat pekerjaan yang kehilangan bekerja sehingga harus impor dari, masya Allah, harus impor. Yang bekerja sudah nggak ada, orang jumlahnya sedikit. Bahkan sekarang kita punya namanya bonus demografi Indonesia ini
jumlah anak muda akan besar di negara kita. Negara lain jumlah anak muda berkurang, tinggal maaf orang-orang tua, karena mereka tidak mau berkeluarga, maka tidak ada anak dan keturunan. Saking anehnya malah ada yang laki sama laki, perempuan sama, enggak mungkin itu ada kelahiran, enggak mungkin itu ada tambahan manusia. Tambahan manusia hanya berasal dari suami dan istri yang dibenarkan oleh Allah. Tambahan manusia yang lain melalui proses yang lain itu sesuatu yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi kalau tidak melalui pernikahan, maka itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekhususan yang bernama surganya. Yang terakhir, keluarga itu Allah khususkan. Semua yang terjadi dalam keluarga itu pahalanya dilebihkan oleh Allah. Ada surat Al-Ahzab 35. Allah perintahkan 31. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ini Bapak Ibu bisa mengamalkannya luar biasa. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Al-Ahzab 41. Imam Ibnu Katsir menukil hadis tentang ayat ini. Kan perintahnya berzikirlah dengan zikir yang banyak. Jadi kalau cuma 5 menit belum banyak, apalagi zikirnya cuma waktu sholat doang belum banyak. Makanya zikirnya, kata Imam Nawawi, orang kalau belum mampu berzikir ketika berbaring, ketika duduk, ketika berdiri, itu belum zikir yang banyak. Jadi kalau zikirnya cuman ba'da sholat, itu bagus. Tapi kalau cuman ba'da sholat, tidak masuk ayat ini. Tapi yang masuk ayat ini, kalau dia bisa zikir ketika tidur, zikir ketika duduk, zikir ketika berjalan. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Ternyata sulit enggak? Zikir sambil jalan, sulit. Sulit nggak Bu? Sulit nggak zikir sambil berbaring? Yang mudah zikir habis sholat, mudah. Karena otomatis insya Allah dipandu oleh imam. Tetapi ketika kita dalam perjalanan, wallahu a'lam, ketika kita sedang berbaring, ternyata yang diingat yang lain. Ya Allah. Ya. Ketika lagi duduk-duduk, yang diingat yang lain. Ketika berbaring, yang diingat yang lain. Maka kata Imam Nawawi, kalau ingin disebut berzikir yang banyak, maka ia mampu zikir meskipun ketika berbaring, ketika duduk, dan ketika berdiri atau melakukan perjalanan. Ciri zikir yang banyak, salah satunya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu zikir antara suami dan istri. Hebat ya. Ternyata ada hadis sahih Imam Ahmad. Jika seorang laki-laki, suami, bangun, kemudian ia bangunkan istrinya, istrinya tidak mau bangun, dia ambil satu ember air, satu percikan air, kemudian dua-duanya sholat 2 rakaat, maka dihitung dia telah menjalankan zikir sepanjang malam. Ini ayatnya. Atau sebaliknya, istri yang lebih dahulu bangun, kemudian bangunkan suaminya, kalau tidak dipercikan air, dan kedua-duanya fasallaya rakaatain, cuman 2 rakaat, namun dihitung sholat sepanjang malam. Itu hanya suami dan istri. Teman nggak masuk. Saya berdua sama teman saya nggak masuk. Kenapa? Karena itu dikatakan takhsis, keistimewaan untuk keluarga. Suami nyuapin istrinya berpahala Bu? Berpahala. Coba nyuapin yang lain. Ya. Istri nyuapin suaminya berpahala. Orang tua nyuapin anak berpahala. Anak nyuapin orang tua berpahala. Kenapa? Karena itulah bab keluarga.
Allah memotret keluarga di dalam Al-Quran amat sangat mulia. Namun yang terakhir, Allah memotret dan mengingatkan kita, keluarga itu adalah ujian yang paling berat. Buktinya Nabi Adam diuji oleh Allah dengan anaknya, Nabi Lut diuji dengan istrinya, Nabi Nuh diuji dengan istri dan anaknya. Surat Ali Imran ayat 33. Ini bab yang terakhir. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Allah memilih 4 nama di dalam Al-Qur'an. Pertama, memilih Adam, tapi Allah sebut Adam sendirian, tidak disebut keluarganya. Kalau keluarga ala Adam, tapi Adam saja. Nabi Nuh pun Allah menyebutnya, aku memilih Nabi Nuh, tapi tidak disebut ala Nuh. Ala itu keluarga. Tapi ketika Nabi Ibrahim, Allah sebut wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Karena keluarganya, alhamdulillah, Allah luluskan semua. Bagaimana tidak, anaknya semuanya Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, bergaris keturunan kepada Nabi Ibrahim. Wah, ini super sukses ya. Nggak ada masalah dalam keluarga. Nabi Ibrahim tidak ada masalah dalam keluarga. Keluarga itu ke bawah ya, kalau ke atas itu urusan keluarga sebelumnya, karena ayahandanya musyrik. Tapi ayahandanya urusan ayahandanya, yaitu kakeknya Nabi Ibrahim. Dia tidak bertanggung jawab atas ayahnya. Kita tidak bertanggung jawab atas ayah kita dalam konteks keimanan. Tapi ayah bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Karena kalau kita bertanggung jawab ke atas berat kita, ke bawah aja berat, apalagi ke atas. Makanya disinilah Nabi Ibrahim lengkap. Satu lagi yang bukan Nabi, yang bernama Imran wa ala Imran, dan keluarga Imran. Bayangkan sampai jadi nama surat Ali, suka salah nyebut ya, Al Imran. Kalau Bapak Ibu nyebut Al Imran berarti cuman Imran doang, enggak diingat keluarganya. Padahal ada istrinya mulia Hannah, ada anaknya namanya Maryam, ada cucunya namanya Isa alaihi salam. Subhanallah. Kata para ulama tafsir, ini potret Nabi Adam, maaf, ada ujian pada anaknya. Maka Allah tidak sebut semuanya, karena Al-Quran sebagai pedoman. Nabi Nuh tidak Allah sebut semuanya, cuma Nabi Nuh, karena diuji dengan anak dan istrinya. Adam dengan anaknya, Nabi Nuh dengan anak dan istrinya. Nanti Nabi Lut lagi, tapi bukan di ayat ini, dengan anak dan istrinya. Ternyata Allah abadikan 2 keluarga. Keluarga pertama, keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Keluarga kedua bukan dari kalangan Nabi, namanya Imran. Dikenallah surat Ali Imran, surat keluarga Pak Imran. Karena Imran bukan Nabi, boleh kita panggil Pak Imran. Keluarga Pak Imran luar biasa. Keluarga Imran diabadikan oleh Allah. Inilah potret keluarga. Ternyata insya Allah ada keluarga-keluarga yang seluruh anggotanya mulia, solihin dan solihah. Namun ada keluarga yang diuji oleh Allah, apakah anaknya atau istrinya. Nabi Nuh, Bapak Ibu, 950 tahun. Tidak mungkin dia tinggal diam melihat anaknya. Selalu dia ingatkan, selalu dia nasihati. Tapi hasil akhir di tangan Allah. Yang paling hebat itu sabarnya Nabi Nuh. Sabar 950 tahun ya, dengan istri dan anaknya yang tidak sejalan. Gimana Bapak Ibu, kaum bapak, 950 tahun. Kita sebulan aja gimana Pak? Kalau WhatsApp-nya penuh, Masya Allah ya, baru sebulan ujian. Nabi Nuh diuji 950 tahun. Karena ini ujian, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Ujian itu berbanding lurus dengan pahala dan balasan. Kita baca Al-Anfal 28 dan At-Taghabun ayat 15.
Ternyata betul. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Betul. Hartamu dan anakmu, keluargamu adalah ujian. Jangan khawatir dan jangan khawatir hasilnya tidak bagus. Karena Allah menjamin wa annallaha indahu ajrun azim. Ujian semakin berat, pahalanya semakin besar. Betul. Ujian di dalam keluarga semakin berat, pahalanya besar. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, kita nyuruh anak sholat bu sekali, pahalanya sekali. Tapi kalau ibu nyuruh sampai 100 kali, pahalanya tapi capeknya juga sama. Saya Ustaz udah masih tahu berkali-kali Ustaz, tapi tidak mau. Nah, di situ catatan pahala, di situ ujian. Sekali pahalanya sekali, 5 kali pahalanya 5 kali, 50 kali pahalanya memang wa annallaha indahu ajrun azim. Sampai seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang Allah anugerahkan harta yang banyak dan keluarga yang banyak, karena beliau mendapatkan 2 putri Nabi SAW. Beliau berdoanya bukan ya Allah hindarkan kami dari fitnah, karena fitnah ini harta, fitnah ini anak, dan kita ingin punya harta dan ingin punya anak. Beliau cuma memohon Allahumma inni a'udzubika min fitnatin tudil. Ya Allah, hindarkan aku berlindung dari fitnah, yaitu harta dan keluarga yang melalaikan. Kalau harta dan keluarga tidak melalaikan, aku minta ya Allah. Makanya Utsman kaya dengan harta, tapi tidak dilalaikan dengan harta. Kaya dengan keluarga, tapi tidak dilalaikan dengan keluarga. Saya tidak mau hartanya banyak Ustaz, berat. Berarti enggak siap. Ya. Utsman siap, Abdurrahman bin Auf siap, Nabi Sulaiman juga siap, dan ujungnya bagus. Karenanya ayat ini wa anallahu indahu ajrun azim. Jangan khawatir saat harta banyak, jadikan itu alat ujian, yaitu harta banyak berbanding lurus dengan kemungkinan dapat pahala yang besar. Keluarga yang banyak ini jadi potensi untuk dapat pahala yang banyak. Kalau saya tanya Bapak Ibu, mending harta banyak atau dikit? Mending keluarga dikit apa keluarga banyak? Yang ini bab banyak, soalnya uzkurullah dzikron katsir. Ini bab banyak, bukan bab dikit. Ternyata sahabat Utsman memilih hartanya banyak, memilih keluarganya banyak, tapi beliau memohon dihindari dari harta dan keluarga yang melalaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan melalaikan. Kalau tidak melalaikan itu bagus. Harta banyak, sholatnya bagus, tidak melalaikan. Anak banyak, sholatnya bagus, tidak melalaikan. Tapi yang diwanti-wanti oleh Allah, jangan sampai harta dan keluarga melalaikan dari mengingat Allah. Alhamdulillah, dengan ada anak dan cucu, kita bisa datang ke masjid dibantu oleh anak dan cucunya. Saya pernah punya pengalaman ke Eropa. Ada orang tua jalan sendirian aja. Saya lihat tuh kasihan banget. Ke mall berdua, suami istri 80 tahun. Ya Allah, udah begini jalannya. Ini anaknya kemana? Keluarganya kemana? Kalau bab kita kan tidak begitu. Bab kita anak dan keluarga, cucu ini. Sampai dikatakan Nabi, kalau punya orang tua atau salah satu dari keduanya dan tidak memasukkannya ke dalam surga, maka dia sudah sangat merugi. Raghima anfu amrin, rugi. Orang punya orang tua, punya keluarga, punya ayah dan punya ibu, atau salah satu dari keduanya, tapi tidak memasukkannya ke dalam surga, itu rugi. Kenapa? Berarti dia tidak menghargai, tidak menghormati, tidak berbakti kepada keluarganya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang tuanya masih hidup, masih ada, ayahnya masih ada, ibunya masih ada,
tapi kedua-duanya tidak memasukkan ke dalam surga. Maksudnya tidak bisa anak itu berbakti kepada orang tuanya karena masih ada. Kalau sudah meninggal dunia, baktinya adalah dengan mendoakan kedua orang tua kita. Disinilah menjadi landasan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari keluarga, dari anak, dari harta yang melalaikan. Tapi kita memohon kepada Allah. Bagaimana tidak? Kita tiap hari juga mencari harta, mencari karunia Allah. Tiap hari juga kita menjaga keluarga, tiap hari juga ketemu keluarga. Sayang kalau kemudian doa kita mohon dihindarkan dari keluarga, dihindarkan dari harta. Tapi yang paling tepat kita memohon justru agar harta, keluarga, dan anak itu mendekatkan kita dengan Allah, mendekatkan kita dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Berbahagialah saat Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak sejak awal keluarganya aman, keluarganya tidak masalah. Namun di tengahnya sudah dia ikhtiar, hasilnya juga sesuai dengan ketetapan Allah. Dan bersabarlah atau teruslah bermohon kepada Allah manakala hasil akhirnya belum sesuai dengan yang kita inginkan. Karena itu berarti ujian. Sehingga kita tidak mungkin menyalahkan Nabi Nuh, tidak mungkin kita salahkan Nabi Lut, tidak mungkin kita salahkan juga siapa? Nabi Adam. Tidak boleh juga kita salahkan orang kalau ada anaknya itu masalah, itu ujian dari Allah. Melainkan kalau orang tuanya tidak perhatian kepada keluarganya. Sehingga kita membaca dari Al-Quran itu secara proporsional. Oh ini keluarganya soleh, anaknya soleh, alhamdulillah. Keluarganya soleh, anaknya belum soleh, ini masih ujian, belum selesai. Atau sebaliknya, orang tuanya tidak soleh, anaknya soleh, alhamdulillah. Karena begitulah dalam konteks keluarga, tidak ada yang bisa menetapkan sesuatu, melainkan itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita termasuk yang Allah hadirkan keluarga-keluarga solihin dan solihat, anak-anak keturunan yang solihin dan solihat, bersama berbahagia di dunia, bersama berbahagia pula di dalam surga, namanya surga Aden Allah. Dan Allah hindarkan dari fitnah harta, fitnah keluarga yang menjauhkan kita dari Allah. Dan kita memohon harta dan keluarga itu justru mendekatkan kita dengan Allah, dengan ibadah, dengan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin.